Indonesia dan India adalah negara yang punya banyak kesamaan. Mulai dari makanannya, budayanya, sampai tata keramanya, banyak loh yang sama. Tapi ada banyak orang Indonesia yang belum kenal India yang sebenarnya. Nah, hari ini Sita punya teman-teman Sita nih yang bakal ceritain pengalaman mereka dan apa yang mereka tahu tentang India. Kita dengar ceritanya mereka yuk. Nama saya Mariana, saya berasal dari Medan, saya guru yoga. Saya sudah sering sih ke India. Nama saya Nurni Sulaiman dari Medan, Sumatera Utara. Saya belum pernah ke India, tapi berinteraksi dengan teman-teman dari India atau narasumber. Kebetulan saya jurnalis, saya berinteraksi beberapa dari yang asli ataupun yang sudah menetap di India. Saya Ranggini. Kalau di sini tertera Ranggini Krishna. Krishna adalah nama bapak saya yang kebetulan memang kakek saya berasal dari India Utara ya, tepatnya daerah Welur itu. Walaupun saya sendiri sudah 2 kali ke India tapi belum pernah ke sana. Saya masih daerah-daerah lain. Nah, saya latar belakangnya adalah jurnalis televisi, tetapi sekarang saya sudah pernah tugas dan banyak berkegiatan di kegiatan sosial sekarang dan literasi gitu. Perkenalkan, nama saya Cut Anggi Dwi Gebrina, saya dari Kota Lok Sumawe, Aceh. Saat ini saya tinggalnya juga di Lok Sumawe. Jadi saya pernah tinggal di India, saya kuliah di sana di Aligarh Muslim University, tinggal di India selama 2 tahun waktu ngambil S2, lokasinya di Uttar Pradesh. Pertama waktu saya sampai ke India, awalnya saya agak shock, wah ini India kayak seperti Indonesia banget ya, mirip banget kayak Indonesia. Dari kendaraannya, dari jalan-jalanannya, dari orang-orangnya yang kerumunan rame-rame seperti kalau kita di Jakarta itu ya, biasa kan rame gitu, jadi populasi orangnya juga rame. Dan saya rasa India itu mirip banget dengan Indonesia. Jadi nggak kaget buat saya sebenarnya, cuman mungkin ada bedanya di India itu kan banyak seperti tempel-tempel ya. Jadi ada sesuatu yang bisa menarik kita mau datang lagi gitu. Yang awalnya mungkin kita agak sedikit belum terbiasa ya, tapi setelah kita enjoy, kita ngelihat banyaknya ada seperti spiritualnya di sana, dan saya merasa sangat tertarik banget. Terakhir saya datang kembali lagi dan saya mungkin sudah ada 5, 6, 7 kali yang ke India sana. Jadi saya bolak-balik terus ke sana setiap tahun. Kemudian dari segi makanan juga hampir sama buat saya. Cuman mereka kan banyak pakai seperti rempah-rempah ya. Mereka pakai rempah yang kering misalkan. Kayak misalnya bunga lawang, kayu manis, cengkeh, terus kardamon gitu. Tapi kalau di kita kan banyak pakai kunyit gitu ya. Jadi kita yang basah. Mereka justru pakainya yang dry. Jadi sebenarnya dari masakan aja mereka ada kari, kita juga ada kari. Cuman bedanya kari kita pakai santan, mereka pakai yogurt gitu. Jadi hampir banyak sih kesamaannya sebenarnya. Awalnya ya, saya sebelum pergi India ya, pertama kali saya perginya ke Goa dulu. Jadi waktu saya mau pergi itu sebenarnya saya dari Goa mau menuju ke Mumbai, dari Mumbai terus kita mau ke Pune gitu. Kemudian teman-teman ya yang ini bilang juga sama saya, "Lo kok berani sih pergi sampai ke sana?" Saya bilang, "Lo emang kenapa?" "Wah, di situ nanti banyak yang copet lah, banyak yang ada nanti misalnya orang-orang di jalanan yang gak bener." Tapi saya berpikiran begini, dimanapun kita pergi ya, dimanapun kita pergi itu selalu pasti ada. Bukan kan di Indonesia juga ada yang namanya kalau kita lagi apes ya, kalau lagi apes apa aja ya ketemu gitu. Tapi awalnya saya masih ragu karena saya belum pernah pergi. Tapi setelah saya sampai di sana, saya rasa orang India banyak yang ramah sih ya. Mereka ramah kok, ramah banget. Bahkan saya banyak teman sekarang di India sana. Kita juga nggak bisa melihat dari satu sisi. Mungkin kalau kita lihat di YouTube, mereka hanya menunjukkan sesuatu yang negatifnya. Tapi belum tentu. Setelah kita sampai sana, kita baru tahu sebenarnya tidak seperti itu. Saya udah sering pergi. Dan buktinya teman-teman saya awalnya juga, nggak mau dong itu makanannya begitu. Tapi saya bilang, coba aja. Dan ternyata enak banget ya, tasty banget makanannya. Besoknya kita juga cari lagi ke sana.
kita harus bisa enjoy di satu tempat. Kalau misal kita berpikiran yang positif ya pasti kita akan nyaman di situ. Ini kan karena pandemi aja ya. Kalau nggak sih saya selalu maunya ke sana. Karena saya memang belajar yoga awalnya dari Bali, tapi kita dibawa sampai ke India, sampai ketemu di India, saya merasa sesuatu yang sangat beda banget gitu. Jadi buat saya I love India. Sebenarnya saya tahu India ini dari aktor-aktor India ya. Waktu saya kecil, masih SD itu saya sudah nonton film India. Dulu tayangan tuh nggak terlalu banyak. Jadi yang sering ditayangkan oleh televisi Indonesia itu salah satunya film India. Ada Amitabh Bachchan, Sri Devi, ya seperti itu. Jadi saya nggak asing lagi dengan kayak musik atau film-film India seperti itu. Lalu setelah tahu dari teman-teman juga tambah terkesan. Sebenarnya sebelum COVID saya India dan juga Kashmir tetangganya itu salah satu yang target destinasi wisata yang mau saya kunjungi setelah tahu dari kawan-kawan yang pulang dari sana. Salah satunya Bu Ranggini yang sudah cerita bagaimana menariknya berkunjung ke sana, bersukacita mereka. Secara kultur ya musik bisa dipertemukan dari musik dangdut. Dari dunia film juga ada kesamaan ya. Iya betul, saya tahu India itu penduduknya 1.25 million ya. Negara yang sangat besar, pastinya juga sulit. Saya tahu India negara berkembang juga seperti Indonesia. Jadi kalau dibilang dia negara miskin, saya juga ada tahu itu. Tapi juga di satu sisi banyak orang-orang pintar dari India yang saya tahu, bahkan US Vice President itu Kamala Harris juga keturunan India ya. Artinya ada keberimbangan gitu. Walaupun dia terbilang negara berkembang, isunya negara miskin, kotor gitu, tapi yang saya tahu banyak orang-orang pintar dari sana dan orang-orang maju, dan ada astronot juga yang dari India seperti itu. Pertama kali saya ke India tahun 2015, merupakan salah satu dari 2 peserta dari Indonesia untuk mengikuti Daily Dialogue di India. Waktu itu dikirim direkomendasi oleh Konjen India di Medan, Bapak Basir Ahmed kala itu. Kemudian ketika saya pertama kali ke India, mungkin karena itu di-arrange oleh pemerintah, tentunya semua sudah di-arrange, kita jarang mendapatkan kesan yang kurang baik gitu umumnya. Tetapi saya melihat langsung memang bagaimana ya, kayak ada kontradiksi. Misalnya ketika saya berada di New Delhi, kita bisa melihat bagaimana megahnya di sana. Selain yang situs-situs heritage ya yang sudah oleh UNESCO, tapi bangunan-bangunan modern kan cukup banyak di sana, kayak hotel segala macam. Namun ketika kita bergeser dikit ke Old Delhi, saya bisa melihat bagaimana kontradiksi ya, perbedaan gitu. Di mana saya melihat waktu itu, saya nggak tahu apakah sekarang masih ada situasi seperti itu, tapi tahun 2015 itu saya melihat bagaimana orang yang homeless atau jobless itu tidur seenaknya di pinggir jalan atau di trotoar jalan. Situasi yang sangat-sangat berbeda dengan New Delhi yang modern sebelumnya gitu. Tapi saya pikir untuk negara yang sebesar India, kita jangan hanya melihat seperti itu. Oke, itu ada gitu. Dan kita nggak menafikan di Indonesia sendiri banyak sih tempat-tempat yang seperti itu masih ada. Daerah yang kumuh, yang kotor kan masih ada juga. Namun saya justru banyak mengagumi bagaimana perkembangan industri teknologi khususnya kedokteran atau apa, India itu yang sangat maju. Banyak keluarga saya yang dari orang tua saya yang India, saudara-saudara saya, tante, om atau sepupu itu yang berobat pergi ke India dengan biaya yang tidak mahal semahal di Indonesia, namun hasil yang jauh lebih memuaskan. Artinya teknologi kedokteran di India juga sudah cukup canggih menurut saya. Apalagi India yang segitu besar, negara raksasa segitu besar. India sendiri kita lihat sukunya juga banyak macam-macam. Ada yang justru kelihatan bukan orang India. Saya pernah ketemu di Delhi waktu kunjungan kedua bersama teman-teman. Ketika kita masuk satu rumah makan, saya ngelihat ada cewek, 2 orang duduk juga makan. Saya memberanikan diri tanya, saya kira orang ASEAN, apa Indonesia, apa Malaysia gitu. Ternyata dia orang India yang dari
tadi tuh dari Guwahati sana, dan katanya mereka sendiri sering disangka bukan orang India gitu loh. Karena apa? Ya itu tadi perbedaan banget. Jadi saya pikir mungkin di India sendiri begitu banyak suku dan banyak perbedaan budaya juga, ragam budaya. Sebagai contoh, saya melihat kayak India Utara dan India Selatan juga banyak perbedaan, baik secara dia beribadah, baik jamnya. Saya melihat keluarga ayah saya, bapak saya itu kebanyakan ibadahnya pagi. Sementara di sini saya ngelihat ada banyak India ekspatriat itu banyak ibadahnya malam gitu kan, beda barangkali. Negara India apapun kata orang, saya tahu saya pribadi dan banyak teman-teman juga masih banyak yang punya mimpi kepengen explore banyak tempat di India. Saya sudah ke Kashmir, wow itu luar biasa indah juga. Kita udah ke Jaipur, kalau Taj Mahal 2 kali. Pokoknya saya pengen kalau bisa datang lagi ke India. Jujur ya, waktu belum ke sana ada rasa takut dan khawatir karena kita kan sering dengar di media atau di berita kalau India banyak kriminal dan bahayalah terutama untuk perempuan, apalagi kita orang asing. Tapi setelah saya tinggal di sana, saya lihat di Aligarh itu banyak orang Indonesia, bahkan banyak dari Aceh. Jadi begitu di sana saya bahkan merasa saya nggak keluar negeri loh. Saya merasa saya seperti di Aceh karena Aligarh itu daerah Muslim. Jadi saya nggak merasa shock culture sama sekali. Kan di Aceh juga kita ada syariat Islam dan semuanya sangat Islami ya. Jadi begitu saya sampai ke sana juga saya merasa saya seperti di Aceh, sama sekali nggak berbeda. Jadi begitu sampai di Aligarh, pendapat saya itu semuanya buyar karena ternyata masyarakat Indianya juga sangat baik, terus mahasiswa di sana hidup dengan sangat baik. Orang-orang India dan orang Indonesia itu berbaur satu sama lain, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan saya ke sana bawa bayi waktu. Kalau saya lihat dosen-dosen di Aligarh itu, mereka stay di kampus. Jadi kalau mereka itu ada kuliah, mereka ada di kampus dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sangat jarang kita dengar ada dosen yang kerja nyambi. Kalau di sini kan kadang-kadang kita ada lihat ya, dosen sebentar dia kuliah terus dia pergi lagi, ada pekerjaan yang lain sampingan, mungkin karena faktor ekonomi atau apa. Tapi di sana mereka stay di kampus. Yang paling saya nggak suka awal-awal ya, saya merasa India kok ketinggalan banget cara sistem mengajarnya. Itu yang saya rasa dulu. Kok cara ngajarnya masih dikte. Sedangkan kita tahu di Indonesia sudah mulai canggih ya, sudah mulai pakai infocus dan segala macam. Tapi lambat laun saya menyadari bahwasanya sistem yang saya anggap itu adalah sistem yang ketinggalan, ternyata sangat bermanfaat. Itu sangat membantu kemampuan bahasa Inggris saya. Awal-awal saya di India bahasa Inggris masih pas-pasan, terus dosen-dosennya, teman-temannya semuanya medok India, kan agak susah tuh saya paham mereka ngomong. Nah, tapi ternyata dengan sistem dikte yang berjalan setiap hari, saya jadi terbiasa. Saya jadi terbiasa menyerap bahasa Inggris, saya jadi terbiasa dengan aksen India. Akhirnya hanya dalam waktu 1 bulan, saya sudah bisa mencatat semua yang didikte oleh dosen. Awal-awal saya masuk, saya nggak tahu apa yang harus saya tulis. Saking saya nggak dapat sama sekali. Jadi sistem yang saya anggap itu sistem jadul, ternyata itu sangat bermanfaat. Jadi saya nggak pernah lagi untuk komplain. Karena saya yakin setiap apapun metode itu pasti ada manfaatnya. Sampai saya udah tulis di dalam sebuah buku, dan buku saya sudah saya publish, namanya Hindustan Diary. Di situ sudah saya tulis semua pengalaman saya di India, sekitar 256 halaman. Terus kalau sudah kuliah ke sana jangan main-main, soalnya di sana mereka sangat terpacu dengan waktu. Orang India itu enggak santai, enggak kayak kita. Kita bisa sistem kebut semalam, tapi mereka itu bersaing. Makanya kadang-kadang orang Indonesia sangat jauh ketinggalan dari segi ilmu pengetahuan dan bahasa Inggris. Karena saya juga sudah merasakan, saya sampai di sana dengan bahasa yang pas-pasan, tapi saya nggak santai. Kalau saya santai, saya akan backlog banyak. Jadi kami waktu itu kuliahnya dengan self-finance, saya hanya membayar 20 juta sampai tamat. Jadi di India itu nggak ada biaya sidang skripsi, sidang tesis, biaya wisuda hanya bayar baju toga seharga 50 rupiah atau 10.000 rupiah, dan itu impossible kalau di Indonesia. Nggak ada mahasiswa yang mau wisuda sewa baju toga seharga 10.000, nggak mungkin. Itu hanya ada di India. Jadi kalau misalnya tertarik ke India, please read Hindustan Diary.
I will contact you kalau kamu membutuhkan bukunya. Bahkan India ini sangat banyak keunggulannya kalau kita mau buka mata, buka hati, dan buka otak ya. Jadi jangan HP saja yang smartphone, orangnya juga harus smart. Sebelum kita menjelekkan negara orang atau berkata yang buruk, search dulu informasinya. Bagaimana di India? Itu pesan-pesan saya. Kenapa? Karena sekarang yang ditunjukkan adalah memang yang negatif, yang jelek, yang kotor. Karena itu kan entertainment. Kalau kita kasih tunjuk yang bagus, biasanya orang nggak begitu tertarik, ya biasa aja. Karena yang dinampakkan di media itu adalah entertainment untuk menarik minat penonton, bukan untuk menunjukkan the real. Walaupun sometimes itu juga the real, tapi kan tidak semua India begitu. Mungkin kita hanya lihat di Delhi di sebagai tempat, tapi kita kan nggak pernah ke South India atau ke North India. Jadi nggak bisa pukul rata semua seperti itu. Jadi yang bisa saya katakan adalah sebelum berkata yang baik, yang buruk, sebaiknya cari informasi so that you don't look stupid. So, itu yang ingin banget saya sampaikan tentang India. Gimana? Seru kan ceritanya? Ternyata ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang India ya. Nah, jangan lupa komen bagian mana yang menarik buat kamu. Dan sampai situ dulu video hari ini. Kabi Alvida Nakena. Pirmilengge.